warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi di Nurina Talk Talk bersama siapa? Saya tentunya Nurina Miriam yang akan membahas dan membantu teman-teman semua menghilangkan semua kegalauan kamu. Masih kalau aja, kenapa? Udahlah, kita happy-happy aja ya. Kenapa harus happy? Karena karena sekarang adalah hari Senin, waktunya kita happy-happy, waktunya kita bahagia-bahagia, waktunya kita bekerja lebih keras lagi untuk menyambut rezeki kita di minggu yang baru. Harus semangat pastinya, ya kan? Sesemangat itu saya di hari Senin. Kamu juga harus semangat dong, ya kan? Gimana? Udah nonton belum video Nurina Cok-Cok di episode minggu lalu? Apakah kamu layak dia perjuangkan? Layak nggak kamu diperjuangkan sama dia? Atau masih bingung? Atau masih ragu-ragu? Udah nonton belum yang kemarin? Kalau belum, coba nontonnya episode sebelum ini. Episode apa kamu layak dia perjuangkan part 1. Karena di sini sekarang adalah video part 2-nya. Ya, minggu lalu kita sudah bicara 4 tanda-tanda kamu harus dia perjuangkan. Wah, gitu kan. Kalau kamu nggak punya tanda-tanda seperti itu, aduh, belajar dulu. Makanya belajar di video sebelumnya ya. Belajar dulu, nanti perbaiki diri kamu. Terus udah gitu, show to them, to her, to him, ya kan, bahwa kamu adalah orang yang layak dia perjuangkan. Oke, tapi kalau kurang, ya memang kurang lah. Di part 1 kan cuma setengah saya bahasnya ya. Kalau kurang, nih kita lanjutin ya. Apa kamu layak diperjuangkan? Part 2. Oke. Faktor selanjutnya yang membuat kamu layak diperjuangkan sama dia adalah dukungan emosional. Bagaimana maksudnya? Nih ya. Pasangan yang baik adalah mereka yang bisa menjadi sumber dukungan emosional satu sama lain. Ingat, satu sama lain, bukan satu saja. Bukan satu saja, tapi satu sama lain saling mendukung secara emosional. Ya, jika kamu merasa didukung, salah, bukan kamu. Jika dia merasa didukung secara emosional sama kamu sebagai pasangannya dalam berbagai situasi, baik kebahagiaan, kesedihan, ataupun yang lainnya, itu adalah tanda-tanda bahwa kamu layak diperjuangkan. Ya, jadi kamu mendukung dia tuh jangan pas lagi dia senang-senang aja. Giliran dia susah, kamu pergi. Alah, ngapain dia lagi susah, ntar dia marah-marah, ntar dia begini-gini. Moodnya nggak bagus, adalah gue melipir aja dulu. No, no. Ya, jangan ya dek ya. Dukungan emosional itu harus seimbang antara pada saat dia bahagia dan pada saat dia lagi sedih. Gitu. Kamu juga nggak mau kan pada saat kamu bahagia dia ada untuk kamu, sedangkan pada saat kamu sedih dia hilang, kamu juga nggak mau kan? Nah itu dia, berarti kamu harus mendukung pasangan kamu secara emosional pada saat dia bahagia, pada saat dia sedih, pada saat dia nangis, pada saat dia kehilangan, pada saat dia happy dan selanjutnya. Ya, dukungan karena apa? Kamu harus memberikan dukungan emosional karena dukungan emosional itu akan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam hubungan. Iyalah, dalam sebuah hubungan apalagi sih yang kita cari kalau bukan keamanan dan kenyamanan, ya kan? Kalau dua faktor itu sudah hilang, ya udah, buat apa diteruskan? Karena kamu tidak layak dia perjuangkan. Ih, ngomongnya ya aku ngeri ya, tapi emang begitu teman-teman, ya. Kamu harus bisa memberikan dukungan emosional pada saat apapun, pada saat dia dalam keadaan apapun. Lagi bad mood sekalipun, you have to be there for her, for him. Ya, sip. Yang selanjutnya adalah adanya keterbukaan untuk berkembang.
Bagaimana maksudnya? Jika kamu dan pasangan kamu terbuka untuk belajar dan berkembang bersama, I like that. Baik secara individu maupun sebagai pasangan, ini adalah indikasi kuat bahwa hubungan kamu memiliki potensi jangka panjang. Terbuka untuk saling belajar, terbuka untuk saling berkembang. Bagaimana maksudnya? Contoh, kamu lihat bahwa ini terjadi dalam hubungan saya sih. Saya melihat bahwa saya perlu ilmu baru mengenai apa ya waktu itu ya. Lupa sesuatu aja, pokoknya ilmu baru sesuatu aja gitu kan. Terus saya baca-baca gitu ya di media sosial, saya baca, lihat videonya dan segala macam. Rekomendasi dari teman juga, wah ini kayaknya oke banget nih. Gue harus ikut nih dalam dalam pembelajaran ini nih. Terus udah gitu, kayaknya kalau gue cuma sendiri ke sana, kayaknya nggak seru nih. Aku harus bawa pasangan gitu. Jadi saya dan pasangan saya sama-sama mendaftar ke sana, belajar bersama di sana. Tujuannya supaya apa? Supaya kita berdua itu bisa berkembang bareng, bisa bisa belajar bareng tentang sesuatu ini. Gitu ya. Jadi kita udahlah saling mendukung secara emosional, kita juga mendukung secara ilmu ya, secara terbuka untuk berkembang gitu maksudnya. Ya. Jadi, kalau kamu dan dia punya sama-sama keterbukaan dalam berkembang dan belajar bersama, itu adalah indikasi kuat bahwa hubungan kamu dan dia layak diperjuangkan. Karena dia mendukung kamu, kamu juga pasti mendukung dia. Indah sekali ya kan? Karena nih aku bacain sedikit ya. Keterbukaan untuk berkembang mencakup keterbukaan untuk menerima umpan balik dan melakukan perbaikan. Oh iya dong. Kamu di mata pasangan kamu pasti tidak sempurna. Sementara dia di mata kamu juga tidak sempurna. Dan untuk mendekatkan kepada kesempurnaan yang kamu harapkan, ya itu dia. Dua-duanya harus belajar. Ya, harus saling mendukung dalam keterbukaan dan belajar. Oke? Okay? Keterbukaan untuk berkembang mencakup keterbukaan untuk menerima umpan balik dan melakukan perbaikan, ya kan? Setiap hubungan membutuhkan pertumbuhan dan perkembangan. Supaya apa? Supaya dinamika hubungan kamu tuh dinamis gitu. Jadi nggak mau kan kamu berhubungan dengan membuat satu hubungan sama orang lain yang stabil aja, yang monoton gitu aja gitu, tidak ada dinamikanya, ya kan? Nggak mau kan? Nah ini saatnya kamu terbuka untuk belajar dan berkembang bersama pasangan. Oke? Selanjutnya adalah keseimbangan dalam memberi dan menerima. Oh iya, betul. Karena take and give itu harus dalam sebuah hubungan. Nggak bisa satu orang ini cuma take aja, cuma menerima aja. Sementara yang ini cuma give aja, hanya memberikan. Mana mungkin ya. Hubungan itu harus take and give. Harus memberi dan menerima. Ya, gini nih. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang seimbang dalam memberi dan menerima. Tuh kan, nggak bisa satunya memberi saja, satunya menerima saja, tuh nggak bisa ya. Jika kamu dan pasangan saling memberikan perhatian, saling cinta, dan memberi dukungan dengan adil, itu menunjukkan bahwa kamu berdua menghargai dan menghormati satu sama lain. Ya kan? Keseimbangan ini penting untuk menjaga tetap harmonis. Nggak mungkin dong satunya nerima melulu, satunya ngasih melulu. Saya mau ogah, ya nggak mau saya nerima melulu atau saya memberikan melulu, itu saya nggak mau. Ya, karena itu pasti ada take and give-nya dalam sebuah hubungan. Coba kamu introspeksi selama ini kamu sama pasangan kamu. Kamu bagian mana? Bagian yang menerima melulu atau memberi melulu? Kalau terjadi seperti itu ya mohon maaf.
kamu tidak layak dia perjuangkan. Ya, atau sebaliknya dia tidak layak kamu perjuangkan. Oke. Lanjut ya. Seru banget deh kita hari ini. Selanjutnya adalah adanya kebahagiaan bersama. Ya pastilah sebuah hubungan yang baik itu pasti bahagia. Dua-duanya, nggak mungkin salah satu, ya kan? Jika kamu masih merasa bahagia dengan pasangan kamu, menikmati waktu bersama-sama, indah banget. Dan bisa tertawa bersama, paling penting tuh, bisa tertawa bersama tuh ya. Ini adalah tanda bahwa hubungan kamu dan dia masih layak diperjuangkan. Ya kan? Kebahagiaan adalah indikator penting dalam hubungan. Kebahagiaan bersama menunjukkan bahwa kamu masih bisa menciptakan momen-momen indah yang memperkuat ikatan Anda, ikatan kamu, ikatan hubungan kamu ya. Jadi penting banget loh bahagia bersama. Jangan sampai dia bahagia sendirian, jangan sampai kamu bahagia sendirian sementara dia nangis. Jangan sampai seperti itu ya. Lagian ngapain sih gitu ngelihat pasangan kita lagi sedih kan, kita tuh nggak enak gitu kan. Jadi harus mendekati dia, harus bertanya, kamu kenapa, ya kan? Apa yang bisa saya bantu? Kalau kamu bisa bantu, bantulah ya. Kamu harus bisa bantu, bukan kalau bisa, kamu harus bisa bantu dia supaya dia hilang sedihnya, supaya dia bahagia lagi, ya kan? Karena emang sih jujur aja hubungan apapun, hubungan pertemanan, hubungan pasangan, itu pasti akan jauh lebih enak kalau kita bahagia bersama, ketawa bersama. Ya kan? Makanya itu yang bikin kamu layak dia perjuangkan. Oke. Iya. Selanjutnya adalah menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan. Setiap individu itu unik. Betul? Betul dong. Setiap individu itu unik dengan kepribadiannya masing-masing. Bukan cuma kepribadiannya aja, tapi latar belakang. Kepribadian pasti, latar belakang dan pasti, dan pandangan hidup dia yang pasti berbeda-beda satu sama lain. Ya, ya kan? Jika kamu dan pasangan bisa menghormati perbedaan satu sama lain dan menemukan cara untuk hidup harmonis dari semua perbedaan-perbedaan itu, itu adalah tanda bahwa kamu memiliki fondasi atau dasar yang kuat untuk tetap bersama. Ya, perbedaannya memang ya namanya juga manusia, ya pasti punya perbedaan sendiri-sendiri. Yang satu sukanya musik jazz misalnya, yang satu suka musik rock gitu kan. Gak mungkin di sini ngejazz terus dengan mengharap orang satu ini mau ikutan ganti selera musiknya dari rock ke jazz. Gak mungkin seperti itu. Ya. Terus ada yang nanya nih, kakak bagaimana kalau perbedaannya adalah satu login, satu nggak login? Nah, kalau itu membutuhkan pemikiran yang lebih dalam, ya, karena sering terjadi kan di kota-kota besar gitu kan, sering terjadi di mana-mana bahwa satu hubungan itu berbeda keyakinan. Dia saya yakin sama dia, dia nggak yakin sama saya. Nggak, bukan bercanda. Ya, perbedaan keyakinan itu kalau menurut saya pribadi, kalau bisa perbedaan keyakinan itu harus disamakan. Kamu tidak mungkin mencintai orang yang berbeda sama kamu, berbeda keyakinan sama kamu, ya kan? Kalau bisa disamakan, syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa disamakan, ya sudahlah. Sebagus apapun dia, seganteng apapun dia, secantik apapun dia, sebaik apapun dia tidak layak kamu perjuangkan. Karena apa? Karena nanti kamu akan capek sendiri. Ya, bukan cuma hubungan kamu. Ingat, satu hubungan itu bukan cuma antara dua orang aja, tapi dia dengan keluarganya dan dia dengan keluarganya. Kamu mungkin bisa menerima dia, dia juga bisa menerima kamu. Tapi belum tentu keluarga dia bisa menerima kamu. Keluarga ini belum tentu bisa menerima kamu. Ya, jadi saran saya,
teman saya nih ya, teman saya waktu SMA pernah ngomong gini sama saya. Teman SMA itu, tapi ngomongnya bukan waktu SMA. Dia pernah ngomong gini sama saya dan teman-teman yang lain. Gue pesan ya sama lulu semua, teman saya laki kebetulan. Kalau misalnya lu ketemu sama pasangan sama orang gitu ya, kayaknya oke gitu, lu bisa menurut lu bisa berpasangan sama dia, lu bisa pacaran atau apalah gitu sama dia. Pesan gue adalah cari yang seiman sama lu, ya. Jangan pernah cari yang beda keyakinan sama lu, ya. Karena apa? Karena lu akan buang-buang waktu, wasting time gitu. Ya, sudahlah buang-buang waktu, buang-buang perasaan, nanti kamunya capek sendiri. Aduh, capek sendiri. Gitu, ya. Jadi, teman-teman yang sedang ada dalam masalah seperti itu, ya, mohon maaf, saya tidak punya jawaban yang manis kecuali ya kalau nggak bisa disatukan ya udah dipisahkan saja. Ya, baiklah, baiklah, baiklah kalau begitu. Sudah selesai nih. Mau kesimpulan boleh kok oleh. Saya ini ya, saya bacain kesimpulan. Hubungan yang sehat dan bahagia memerlukan usaha dari kedua belah pihak. Jika kamu mengenali tanda-tanda ini, yang tadi saya sebutkan di sini dan di episode sebelumnya, itu berarti kamu memiliki fondasi yang kuat dan potensi untuk terus bersama dan berkembang. Ya kan? Jangan biarkan tantangan dan masalah kecil merusak hubungan yang berharga. Ya kan? Percayalah pada cinta dan usaha Anda. Wah, dan hubungan Anda akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Oke, teman-teman, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau ditanyain ke saya, boleh, karena kita sekarang punya hotline service di WA. Nomornya berapa? Lihat di bawah ya, lihat di bawah. Atau bisa juga itu di kolom deskripsi, kamu tinggal pencet aja. Ya, kamu tinggal pencet, nanti bisa langsung terhubung dengan tim saya. Oke, baiklah. Ada apa ya? Jangan lupa terus tonton Nurina Tok Tok karena akan ada video panjang seperti ini selalu always setiap hari jam 5.25, ya kan? Dan video short setiap hari juga dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jam berapa? Jam sama dong, jam 5.25 juga, ya. Kalau video pendek short itu biasanya saya memberikan quote yang berkaitan dengan apa yang saya bahas di hari Senin ini. Gitu, ya. Kalau kamu pengen liatin semua quote-quote-nya, quote-quote itu bisa saya dapat dari orang lain, bisa juga saya dapat sendiri. Ya, bersama tim maksudnya. Ya, oke, terima kasih. Saya udah kebanyakan ngomong, udah disuruh cut dari tadi. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di Nurina Tok Tok episode berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.